Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun itu seperti ini ya, ada huruf nun, kemudian di atasnya ini terdapat tanda sukun. Nah, di sini juga kemudian ada tanwin. Tanwin terbagi menjadi 3, yaitu ada fathatain, kemudian ada kasrotain dan domatain ya, atau boleh juga kita menyebutnya fathah tanwin, kasroh tanwin, dan domah tanwin. Nah, di sini hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada izhar, kemudian yang kedua ada izgham, yang ketiga ada ikhfa, kemudian yang terakhir di sini ada iqlab. Nah, izhar, pertama kita akan bahas tentang izhar. Nah, izhar di sini artinya jelas. Ya, ingat ya, izhar itu artinya jelas. Nah, apa yang jelas itu? Nah, kita perhatikan di sini huruf izhar ada 6. Yang pertama yaitu hamzah atau alif, kemudian yang kedua ha, yang ketiga kho, yang keempat ain, kelima ghin, dan yang terakhir yaitu ada ha. Nah, apabila nun sukun di sini ya, nun sukun atau tanwin kemudian bertemu dengan keenam huruf ini, yang huruf-huruf izhar ini, nah maka nanti dibacanya jelas. Nah, contohnya lihat sini ada bacaan di sini man, ada nun sukun man. Nah, kemudian bertemu dengan alif atau hamzah ya. Jadi dibacanya jelas, yaitu man, bukan mang, bukan mai, bukan mal, tapi jadinya man, jelas. Man amana. Nah, di sini juga sama ya. Di sini bacaannya min ghillin. Nah, karena apa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ghin. Nah, ghin ya, huruf izhar. Ini harus dihafalkan ya, huruf-hurufnya ini. Terus kemudian di sini juga contoh lainnya yaitu man huwa. Kemudian min alaq, min hadidin, man khaffat. Nah, ini ya. Nah, ini contoh-contoh izhar. Dibacanya semuanya harus jelas karena ada nun sukun kemudian bertemu dengan huruf izhar. Di sini ada alif atau hamzah, ada ghain, di sini ada ha, di sini ada ain, di sini ada ha, kemudian di sini ada kho. Nah, kemudian di sini lanjut yang kedua yaitu ada idgham. Nah, idgham terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada idgham bigunnah dan ada idgham bila gunnah. Idgham bigunnah itu artinya dengan dengung. Nah, kalau idgham bila gunnah itu idgham tanpa dengung. Nah, idgham sendiri artinya memasukkan. Kira-kira apa yang akan dimasukkan? Oke, kita perhatikan di sini ya. Kita fokus dulu ke idgham bigunnah. Nah, huruf idgham bigunnah itu ada 4, yaitu ada ya, ada nun, ada mim, dan waw. Nah, contohnya kita lihat sini. Nah, nanti ketika ada huruf nun sukun, di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, ini huruf ya ya. Ya, ini salah satu huruf idgham bigunnah. Sehingga dibacanya bukan faman ya'mal, tapi famayyamal, famayyamal ya. Famayyamal. Nah, dimasukkan ya, sinunnya ini masukkan ke huruf ya. Lanjut sini juga. Di sini bacanya bukan in nafaat ya, tapi innafaat gitu ya, dimasukkan sinunnya ke nun huruf idgham bigunnah. Ini juga sama, bukan min main tapi mim main, mim
mimmain juga sama miwaliin miu ya, miu gitu ya. Oke, lanjut di sini kemudian ada huruf idgham bila guna. Nah, huruf idgham bila guna itu ada dua huruf ya, yaitu ada huruf lam dan ada huruf ro. Nah, contohnya di sini kalau tadi kan ada dengungnya ya, kayak misalkan di sini mimmain. Nah, kalau di sini ini tidak ada dengungnya. Yang huruf idgham bila guna ini tanpa dengung ya, tidak ada dengung. Jadinya apa? Mil ladungka. Nah, nunnya dimasukkan ke huruf lam tapi tanpa dengung. Jadi mil ladungka, mil ladung ya, jadi mil gitu. Nah, terus kemudian di sini khairul lak. Nah, di sini ada domatain. Domatain bertemu dengan huruf lam. Jadinya khairul lak. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian di sini sebelum ke ikhfa kita ke iklab dulu ya. Nah, di sini ada iklab. Nah, iklab ini artinya yaitu menukar. Hurufnya hanya ada satu ya, yaitu ba. Oke, apa yang akan ditukar di sini? Kita perhatikan di contohnya di sini. Di sini sami an. Nah, ini kan ada an ya, ada huruf ain berharokat fathatain. Nah, harokat fathatainnya ini bertemu dengan huruf ba, yaitu salah satu huruf dari iklab ya. Ba itu salah satu huruf iklab. Nah, dibacanya bukan sami'an basiron ya, tapi si an-nya ini diganti dengan atau dengan mim ya. Jadi si nunnya itu atau tanwinnya ini diganti dengan mim. Jadinya gini bacanya, sami'an basiron, sami'an basiron, bukan sami'an basiron tapi sami'an basiron. Jadi ya, bukan an, jadinya Karena apa? Karena iklab. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada ikhfa. Nah, ikhfa ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ikhfa kubro atau ikhfa akrob, kemudian ada ikhfa sugro atau ikhfa ab'ad, kemudian yang ketiga ada ikhfa wusto atau ikhfa ausat. Nah, pertama di sini ada ikhfa kubro atau ikhfa akrob. Nah, huruf itu ada 3, yaitu ta, dal, dan to. Nah, terus kemudian di sini ada ikhfa sugro atau ikhfa ab'ad. Hurufnya ada 2, yaitu kof dan kaf. Nah, yang terakhir di sini ada ikhfa wusto. Nah, ikhfa wusto atau ikhfa ausat hurufnya ada 10, yaitu ada sa, ja, za, sa, sya, so, do, zo, za, fa. Nah, ini hurufnya ya, terus dihafalkan. Nah, total keseluruhan huruf ikhfa itu ada 15 ya, tapi dibagi menjadi 3. Yang ta, dal, to untuk ikhfa kubro atau ikhfa akrob, kemudian kof, kaf untuk ikhfa sugro atau ikhfa ab'ad, kemudian yang sisanya 10 huruf ini itu untuk ikhfa wusto atau ikhfa ausat. Oke, sekarang kita lihat contohnya di sini. Nah, ikhfa itu artinya, perhatikan dulu, ikhfa itu artinya menyamarkan. Nah, apa yang disamarkan? Yang disamarkan itu yaitu huruf nunnya. Jadi seolah-olah tidak ada huruf nunnya karena disamarkan. Nah, di sini lihat. Ini kan tulisannya kan min tilko ya, min tilko. Nah, tapi bukan min tilko bacaannya. Tapi yang benar min tilko ya, min tilko i ya. Jadi ini ming ya, bukan min tapi ming. Nah, terus kemudian di sini so'idan thayyiba. Nah, so'idan thayyiba jadinya dang ya, bukan so'idan thayyiba, tapi jadinya so'idan thayyiba. Ini juga sama ya.
min duni, min duni, bukan min duni tapi min duni. Oke, karena fa. Nah, terus kemudian di sini juga sama ya, qaulan karima, min kibalihi gitu ya, min kibalih ya. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada ikhfa wusto atau ikhfa ausat, an solatihim, an solatihim ya. Di sini yauma izin zurqa. Nah, yauma izin bukan yauma izin tapi yauma izin ya. Oke, kalau yang kubro itu besar ya, ini jelas sekali sangat jadi min tilqa. Kalau di sini yang ikhfa sugro ini agak tipis ya menyamarkannya. Qaulan gitu ya. Nah, di sini ausat ini pertengahan ya. An solatihim ya. Nah, oke, itu pelajaran materi tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Oke, cukup segitu dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Oke, untuk kalian para pelajar dan juga santri-santri yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan kalian juga bisa men-sharekannya ke teman-teman agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.